Alhamdulillahilladzi man alaina bi fadlil amin manna alaina bi Muhammadin afdalul khalqi wa hadana ila din haqqi was-siratil mustaqim wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul kalimul halim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alladhi hubbuhu bil khalqil alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina wal hazzil jahil amma ba'd. Wa ya ibadallah uzikum wa iyaya taqwallahi wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiada sanjungan yang lebih mulia, tiada pujian yang lebih indah melainkan hanya pada Allah semata. Dialah Maha Raja, diraja, diagungkan dan dibesarkan. Dia memberi dan melepas kekuatan bagi siapa yang dikehendaki. Hanya yang kalimat kun, maka jadilah apa yang diingini. Salawat dan taslim penuh berkah semoga dilimpahkan kepada penghulu umat, Rasul pilihan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kabar kebenaran, menyebar agama Islam yang sampai saat ini kita masih memegangnya dan tidak akan melepaskannya sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Keimanan dan takwa adalah perkara yang harus kita tambah dan kita tingkatkan setiap harinya. Apalagi di momentum bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjuang memperjuangkan Islam ini dengan segala daya dan pengorbanan, dengan segala derita dan sengsara silih berganti. Butir-butir keringat perjuangan beliau telah membasahi halaman kehidupan kaum muslimin. Beliau telah lama tiada pergi meninggalkan kita. Beliau telah lama tiada pergi meninggalkan pesan dan kesan dan tidak pantas dilupakan oleh mereka yang mengaku sebagai pengikutnya yang setia. Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul itulah pesan yang harus dipegang teguh agar kita terhindar dari berbagai tipu daya permainan dunia. Beliau meninggalkan pesan cinta sejati yang dibuktikan dari awal perjuangan beliau. Beliau mengakhiri kehidupan di atas dunia yang fana ini dalam menghadapi berbagai kepahitan dan tantangan perjuangan. Beliau tidak mementingkan diri. Beliau tidak mementingkan diri sendiri di mana dan kapan saja. Beliau menemui kesulitan. Beliau selalu mengutamakannya pengikutnya yang membuktikan dengan kata-kata umatku. Jika beliau mendapatkan lemparan batu bertubi-tubi dari kaum yang sesat dan tiada mengerti sehingga tubuhnya luka dan berdarah,
beliau tetap tabah dan sabar. Bahkan di saat malaikat menawarkan bantuan untuk menutupi kaum yang saat itu dengan bunuh, beliau dengan penuh keikhlasan mendoakan, mengucapkan, Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk kaumku karena mereka tidak mengerti. Lemparan batu bukan saja tidak dibalas, melainkan dibalas dengan doa penuh ikhlas. Ucapan yang belum pernah terjadi selama di dunia berkembang di hari ini. Memaafkan kesalahan orang saja amat sulit ditemukan, apalagi mendoakan keselamatan orang yang zalim. Sungguh suatu contoh kepribadian yang amat mengagumkan, kepribadian yang tidak pantas dilupakan oleh mereka yang menanamkan pengikut yang setia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tatkala malaikat maut akan menjemput roh beliau yang suci itu, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, beritahu kepada aku wahai Jibril, kemuliaan apa yang ada di sisi Tuhanku? Malaikat Jibril menjawab, semua pintu-pintu langit telah dibuka dan para malaikat telah berbaris menanti kedatangan ruhmu. Selanjutnya Nabi bertanya, beritahu kepadaku bagaimana nasib umatku di hari kiamat nanti ya Jibril. Jibril menjawab, surga disiapkan untuk sekalian umatmu. Diriwayatkan pula dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa di saat ruh Nabi akan dicabut, jika beliau menghadapi sakaratul maut, beliau masih sempat mengucapkan, ummati, 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 umatku, umatku, selamatkan. Ucapan kasih yang penuh cinta diucapkan dalam keupayaan memberi sakaratul maut, ucapan yang membuktikan bahwa Nabi benar-benar mencintai umatnya. Beliau berulang-ulang menyebut umatnya. Beliau tidak menyebut istrinya yang tercinta atau anaknya maupun sahabat-sahabatnya yang setia. Wahai jamaah Jumat, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang agung dan mulia, cinta yang ikhlas, tidak ada tandingannya di dunia ini. Tidak ada sama dengan cinta ibu yang setia atau cinta ayah yang murni yang tumbuh karena ada hubungan keluarga. Tidak sama pula dengan cinta remaja yang suci yang dibungkus dengan segala kepalsuan hati dan memang tidak tulus terhadap umatnya. Disebut-sebut umatnya berulang-ulang, umatnya yang dikenal atau tidak, umatnya yang tidak setia atau tidak. Disebutkan dalam riwayat bahwa sesudah kalimat nanti, di saat tidak ada lagi kehidupan yang tinggal hanya satu-satunya saja Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah menghidupkan kembali Jibril, Mikail, Israel dan Israfil, dan di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, beliau bertanya kepada Jibril, adakah engkau tinggalkan umatku di salah satu jurang neraka? Kemudian disusul dengan kejadian yang amat mengharumkan, di mana pada saat Nabi menyaksikan pakaian kebesaran para malaikat, beliau teringat akan umatnya. Lalu beliau bersujud sambil menangis dan berseru, umatku,
umatku. Ya Allah, selamatkan umatku, umatnya lagi yang disebut-sebut berulang-ulang. Kita semua yang disebut. Adakah kita peduli dengan Nabi? Adakah kita datang pada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah cinta yang penuh rahmat dan berkah sampai akhir Nabi memperjuangkan agar kita semua selamat. Adakah seorang ibu yang memperjuangkan anaknya di hari itu? Adakah orang pemuda yang dapat membela kekasih di akhirat nanti? Adakah seorang gadis yang hidup semati dengan mempertahankan cintanya yang sudah mati? Tidak ada, dan memang tidak ada. Semua orang lari dari kekasihnya dan lari daripada ayah dan ibunya, lari dari istri dan anaknya di hari itu. Semua cinta di dunia ini penuh kepalsuan, dibungkus dengan materi dan keindahan, dihiasi dengan air mata dan wajah manis. Sehingga tidak seorang pun yang dapat mempertahankannya sampai di akhir akhirat. Di hari pembalasan, sayang dibalik sayang, cinta Nabi yang tulus itu tidak pernah dibalas oleh kita yang menanamkannya dalam dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau menghidupkan sunnah Nabi walaupun yang ringan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini datang bertanya pada diri sendiri, adakah kita tergolong pada pengikut Nabi yang disebut itu, yang diperjuangkan oleh Nabi di hari pembalasan, menjadi pengikut Nabi yang harus mencintainya, dan tanda-tanda cinta ialah menghidupkan sunnahnya, dan tanda kehidupan sunnah ialah belajar mengikuti akhlak mulia perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang paling mudah ialah mengucapkan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberi kekuatan lahir batin bagi kita semua untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sekalian, sebelum kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan hati membacakan surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang menjadi inti perjumpaan pertemuan ibadah kita pada kesempatan ini. Quran surah ke-62, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila zikrullah. Hai orang-orang yang beriman, tanpa terkecuali jika telah disuruh waktu hari Jumat untuk menunaikan sholat Jumat, maka bergegaslah kepada Allah. Lalu renungkanlah dirimu di Jumat itu, berapa banyak zikir yang telah engkau kumpulkan sampai Jumat itu. Bayangkan saat itu engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah bekal engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Renungkanlah sampai Jumat sebelum engkau
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah bekal kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Apapun profesi kita, pengusahakah, pejabatkah, ustazkah, rakyat biasakah, berapa banyak bekal yang telah kita siapkan menuju Allah, dan renungkanlah berapa banyak maksiat yang telah kita kumpulkan malu di hadapan Allah. Kalau wafat dalam keadaan bermaksiat, mata bermaksiat, telinga bermaksiat, berapa banyak lisan yang pernah digunakan untuk bermaksiat, mencela orang lain, menghibah, sehingga menjadikan hubungan tidak baik dengan sesama. Berapa banyak telah dituliskan berbuat maksiat, berapa banyak melangkah berbuat maksiat, sementara kita menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ila dzikrillah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian pulang selesai Jumat merenung dulu. Karena itu para ulama menyarankan sebelum pulang sholat Jumat, tunggulah sejenak, renungkanlah diri kita sampai kita merasakan suatu perubahan, sampai kita merasakan perbedaan antara masuk Jumat dengan keluar Jumat. Jangan sampai datang Jumat pulang dengan hatinya hambar biasa-biasa saja. Renungkanlah, mungkin saat kita pulang perjalanan kita wafat, mungkin saat kita pulang bertemu dengan keluarga kita wafat. Ingat dalam keadaan itu, ingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita khusyukan berdoa kepada Allah. Di saat itulah datang sejak bagian waktu mustajab itu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memanjatkan doa khusyuk sepanjang kalau tidak hati kita tidak khusyuk. Karena itu mari kita renungkan sejenak dalam diri kita kekhusyukan dalam Jumat ini saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa tasliman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala habibikal karim Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ya arhamar rahimin ya rabbana la tada'na fi maqamika sanati kulli makanin samman illa qadar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, di Jumat ini yang mulai ini, jika ada satupun di antara hamba-Mu yang datang di Jumat ini yang penuh dosa, yang pernah berbuat dosa dalam hidupnya, bahkan berumur dosa dari sejak tubuhnya. Ya Allah, mohon ya Allah, jangan biarkan meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, Allahumma hamman ila ya Allah. Jika ada di antara kami di Jumat ini yang telah merasakan kegelisahan dalam jiwanya, maka jangan biarkan dia pulang dari Jumat ini kecuali Engkau telah menenangkan keadaan hatinya ya Allah. Allahumma wala asirla ya sopan ya Allah. Jika ada di antara hamba-Mu yang beriman di Jumat ini tengah dipuji dalam kesulitan di rumah tangganya, apa di pekerjaannya ya Allah, apa di kehidupan sosialnya ya Allah, maka mohon dengan ketulusan nikmatnya ya Allah, angkat dan hilangkan kesulitannya ya Allah ya Rahim. Allahumma wala dainan fayyasar ya Allah. Jika ada di antara kami diuji dengan sulitnya rezeki, hutang piutang, maka mohon ya Allah, dengan keikhlasan nikmat yang ditunaikan, anugerahkan rezeki terbaik untuk melunasi hutang-hutangnya, memperbaiki kehidupan, mendekatkan kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma walidan ila faitan ya Allah. Jika ada di antara kami yang telah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkanlah. Allahumma taubna ilaika taubatan nasuha ya Allah. Kami mohon taubat kepadamu di Jumat ini ya Allah, dari segala dosa kami, dari maksiat kami ya Allah. Tawaffana muslimin muhaqqaqan sholihin ya Allah. Kami mohon jika Jumat ini Jumat terakhir dalam hidup kami,
Dan jika memang kami wafat di hari ini, wafatkan kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang soleh. Jadikan wafat kami husnul khatimah. Allahumma rabbana astaghfirullah. Ya Allah, kami merindukan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dengan Rasulullah ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk beramal soleh agar punya bekal berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan kami dari maksiat yang bisa menghambat berjumpa dengan Rasulullah. Firdaus di surga, Firdaus dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan yang mampu kami capai dengan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih. Dan jauhkanlah kami dari segala siksa. Kami takut akan murka ya Allah. Kami takut dengan hukuman ya Allah. Kami takut kita berjumpa dengan-Mu ya Allah. Allahumma ya Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wala yakin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa akhiru da'wah Allahumma rabbil alamin aqimus shalah